Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Abah Otit bersama Mamang di sini dan Abah. Hari ini dalam video kali ini, tes dulu. Kali ini, saya sedang bersilaturahmi. Ini adalah lingkungan RW 09. Hapunten, dengan Bapak siapa? Boleh perkenalkan? Nama saya Bapak Paidullah. Bapak Paidullah. Gini, saya sengaja sama Abah kesini itu. Pak RW ini. Bapak RW. Pak RW ini. RW. RW 09. Sahabat Abah. Jadi gini, Pak RW, saya nih jauh-jauh nih ya kesini, pingin tahu. Karena menurut kabar burung, RW 9 adalah RW yang sangat sudah maju. Tadi kami lihat juga beberapa program-program yang sudah berjalan. Tadi kita keliling-keliling dan langsung sekarang bertemu dengan narasumbernya seperti itu. Boleh dong ceritain dari mulai awal Bapak meniti karir di dunia politik, kemudian sampai sekarang menjabat sebagai Ketua RW. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari saya mengucapkan terima kasih kepada tim Abah Otit gitu, yang telah bisa datang ke rumah saya, juga salah satu menawarkan ada kegiatan untuk meliput. Ini asa senang sekali sih sebenarnya. Memang saya akan dinaikin ke publik gitulah, mudah-mudahan minimal masyarakat yang sudah bisa membaca tahu jejak langkah saya sebagai Ketua RW, dan mudah-mudahan bisa mengikuti apa langkah yang telah saya laksanakan. Inspirasi ya, Pak RW ya. Amin. Berawal sebenarnya saya tidak sedikit pun mau jadi Ketua RW sebenarnya. Dari awalnya enggak sebenarnya. Bahkan dari sebelumnya juga saya itu suka mengusung pini sepuh yang dinaikkan jadi Ketua RW. Sayalah yang jadi motor penggeraknya memang dari situ. Seperti berawal dari Bapak Ucup Supriyadi, terus yang kemarin terakhir Bapak Ahmad Effendi. Saya usung, dan cara kinerjanya memang saya yang membuat konsepnya. Seperti ini harus dikerjakan. Waktu punya waktu, memang waktu itu Bapak Ahmad Effendi kurang sekitar 2009 itu berakhir masa jabatannya, dan waktu itu ada surat dari kelurahan bahwa Ketua RW 09 harus ada penggantian. Berawal dari situ dibentuklah satu panitia dan banyak calon yang menyalonkan. Salah satunya memang saya diusung oleh salah satu tim dari pemuda RW 09 yang warganya itu termasuk RT 6. Katanya, Bapak jangan selalu bikin konsep, laksanakan sendiri konsep itu, jangan nyuruh ke orang lain. Itulah. Dari situ memang saya berpikir banyak masukan dan dorongan saya untuk menjadi Ketua RW waktu itu memang. Karena dengan kesibukan saya banyak kesana kemari gitu dengan kegiatan kerja, dan ya cari sedikit nafkah lah untuk keluarga memang. Itulah, jadi saya berpikir wah jadi Ketua RW nggak bakalan kegarap. Tapi dengan inama amal biniat, insya Allah dari situ saya memulai karir. Saya dicalonkan waktu itu memang. Kalau nggak salah waktu itu ada 3 calon. Waktu itu 4 calon yang nominasi jadi Ketua RW. Salah satu memang saya melambung suaranya lebih dari yang 3 itu. Kalau dihitung-hitung yang 3 itu memang suara kita masih muncul. Kalau yang 3 digabungkan kita masih muncul suaranya. Wah, benar cinta masyarakat. Saya harus stabil gitu. Dari segitulah saya memang berawal jadi Ketua RW, tapi berpikir naon anu rek digarap teh ieu teh kitu jadi bingung. Panmeren kita teh menjadi satu pupuh teh atau jadi pemimpin teh harus punya konsep. Merenya apa yang akan kita laksanakan, apa kedepannya, dan planningnya seperti apa, terus controllingnya seperti apa, aktuasi seperti apa, dan aplikasinya sebagai apa, itu yang harus kita laksanakan. Cocok. Baik, saya potong dulu. Sahabat, ini yang saya pelajari waktu di sekolah, ada namanya manajemen dasar. Tadi Bapak sampaikan ada namanya
POAC. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Ini sahabat, untuk sahabat semua, ini juga buat teman-teman calon-calon pemimpin, terutama pemimpin di lingkungan, yaitu yang paling terkecil RT maupun RW. Ini luar biasa ya, Bapak ini tadi udah sampaikan bahwa manajemen dasar itu memang patut setiap pemimpin punya dasar-dasar konsep seperti itu. Baik, kita lanjutkan sahabat. Ya, ada lagi Pak tambah? Di RW berapa, kelurahan mana nih sebenarnya? Nah, betul. Baik sahabat, Tahu dulu pemirsa kita saya nih. akan sampaikan terlebih dahulu. Memang beliau tadi belum paparkan, itu baru biodata beliau tadi sampaikan dari mulai berangkat awal dari nominasi sebagai calon ketua RW. Nanti kita tanya lagi ke beliau, ini itu di mana kita, Bah? Saya nggak tahu nih, entah berantah di dunia mana ini kita ya. Baik sahabat, jangan kemana-mana ya. Kita tanyakan nih, Pak, saya mau tanya nih Pak, ini daerah mana? Kemudian tadi RW 9, saya nggak tahu 9-nya maksudnya masuk kecamatan mana, desa mana. Okay. Boleh jelasin Pak? Oh iya, saya juga paham lupa deh. Jadi memang kita berada di RW 09 Pak. Ini 09. Kelurahan Karangtengah. Kelurahan Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Kecamatan Sukabumi. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, sahabat, ternyata nggak jauh-jauh masih orang Sukabumi. Baik sahabat, kita gali lagi. Baik Pak, tadi maaf kepotong. Saya tadi mendengar paparan Bapak dari mulai tadi pencalonan ketua RW ya. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya, sebelum jadi RW itu Bapak untuk kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari ya kerja deh. Kerja. Tapi saya memang dari dulu sudah berkecimpung di masyarakat gitu ya. Jadi bantu-bantu pengurus RT RW ya, membantulah kegiatan di kegiatan peduli lingkungan. Pernah sebelumnya punya kegiatan organisasi, katakanlah sebagai Karang Taruna atau apa mungkin? Kalau Karang Taruna saya dari dulu itu jadi pembina terus di masyarakat. Pernah jadi pembina. Jadi pernah ikut terlibat di organisasi. Tapi memang sebelumnya, waktu saya sebelum jadi RW nih, belum ada kegiatan kemasyarakatan yang seperti bakti gitu lah. Kalau konsep saya udah berjalan kan itu ada bakti deh. Sabtu Minggu Sabtu Minggu itu udah ada dilaksanakan ada bakti. Sudah ada. Langkah-langkah nyata ya Pak RW ya. Oke, baik. Berarti ini untuk berapa periode Bapak menjabat sebagai ketua RW ini? Sampai sekarang mungkin sudah 2 periode. Udah 2 periode lebih, mau ketiga sekarang. Mau ketiga periode. Sahabat, luar biasa ini ya. Ini periode yang mau ketiga kali Pak RW menjabat sebagai ketua RW di sini. Ya. Gini Pak, mungkin sahabat-sahabat Abah juga dimanapun Anda berada, kita gali lagi informasi dari Pak RW. Awal konsep Bapak pingin jadi ketua RW, ya tadi selain membuktikan bahwa terjun ke lapangan, kemudian ikut terlibat di dalam masyarakat seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan visi dan misi Bapak ke depan seperti apa? Pembuktian Bapak mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Nah, alhamdulillah. Setelah saya menjabat jadi ketua RW waktu itu, tepatnya di 2010 lah ya. Di awal kita melangkah, memang saya berpikir ini masyarakat mau dibawa kemana. Betul. Jadi memang kita harus punya arahan seperti tadi kita udah ini kepuak gitu ya, yang manajemen itu kita harus memang harus konsepnya harus jelas kita mau dibawa kemana. Dan dari itulah saya pijakan membuat satu konsep gagasan pemikiran. Saya membuat adalah membangun tatanan masyarakat madani maju dan sejahtera. Jadi kalau kita jabarkan itu tatanan itu kita ngebangun satu sistem administrasi dan ngebangun cara dan bagaimana untuk bekerja dan berkarya Jadi Badani yang saya jabarkan waktu itu memang adalah masyarakat yang turut kepada aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala, taat untuk melaksanakannya, dan masyarakat turut pada aturan pemerintah RT RW yang lebih setempat. Dan itulah nggak jauh-jauh yang pakai Badani pakai apa-apa itu. Kenapa? Masyarakat nurut karena aturan pemerintah, dia nurut karena aturan Allah, agama. Itu ya udah maju dan sejahtera itu kita bisa jadi ada RW maju, kita bisa dirasakan, dan sejahtera itu masyarakat mencukupi, menutupi segala kebutuhan yang dirasakan. Setuju, bagus sekali.
Sahabat-sahabat, ini luar biasa tadi yang sudah dipaparkan. Jadi visi misinya memang membangun tatanan masyarakat madani. Karena memang dengan kondisi ya, dengan kondisi sekarang ini masyarakat kita berbeda dengan beberapa tahun ke belakang. Apalagi dengan era globalisasi yang sekarang kita nggak bisa bendung. Era globalisasi, era teknologi dan seperti itu. Artinya kita juga butuh pemimpin yang visioner. Artinya mengetahui dan mengikuti perkembangan zaman seperti itu, Bah. Gimana, Bah, menurut Abah? Visioner juga adalah langkah nyata sebetulnya. Langkah nyata. Yang sifatnya kekinian begitu ya? Iya. Bukan yang visioner yang mengawang-awang kira-kira gitu ya. Kira-kira yang langsung bisa dijabarkan di masyarakat ya. Iya, Gitu aja menurut Abang lah. Baik. Silakan langsung lah ke Baik, Pak RW lah. sahabat, menarik ya. Kita lanjutkan sahabat bincang-bincang dengan Pak RW. Nanti kita gali lagi ada beberapa poin atau beberapa rencana-rencana bahkan itu visi misi beliau yang sudah beliau jalankan. Kita gali lagi sahabat. Silakan Pak, apa yang hari ini atau akan ke depan yang akan Bapak lakukan? Setelah jadi RW yang kemarin, saya bisa bikin konsep dan awalnya saya berpikir terutama pertama kali saya berpikir kita harus punya pos keamanan. Satu pos keamanan. Okay. Makanya dari situlah saya dengan reng-rengan para pemuda dan tim dari ke-RW-an, saya belum berpikir apa-apa, saya bikin satu pos yang pertama kali saya mau membuat pos yang di pertigaan itu. Oh, itu yang pas tanjakan itu. Itu awalnya dari situ, pos keamanan itu. Baik. Jadi kita pertama kali ronda itu harus kumpul di sana. Di sana. Jadi itu ada pos pusat. Keduanya memang kita harus punya TPSS. Ya, tempat pembuangan sampah sementara. Waktu itu saya bikin di sini yang awal itu. Oh, awal sebelah yang sini. Di sini nih yang di yang kecil itu dulu ya. Yang dulu dari situlah ngebangun dari situ udah kelihatannya masyarakat gening kalau diajak pasti ada. Dari situlah saya berpikir bahwa saya harus punya tim kerja ke-RW-an. Tim kerja ke-RW-an. Dari masyarakat yang ikut kerja itu saya rekrut dan saya organisir. Dia itu disebutlah menjadi satu kelompok disebut Satgas, Satuan Tugas. Padahal itu tim kerja ke-RW-an. Sebetulnya dari situ jadi insya Allah, alhamdulillah setelah dibentuk itu, kalau kita melaksanakan bakti itu tinggal nge-WA bahwa hari ini kita akan tugas kegiatan bakti di sana di Mali. Waktu itu memang belum terprogram beberapa kali, tapi setiap ada kegiatan orang kan begitu sudah terkomunikasikan dengan baik. Dari situ kita udah ngebangun pos, terus ngebangun tempat sampah, alhamdulillah jalan. Dan saya berpikiran bahwa kita ngebangun jangan sekali-kali di rumah pribadi, seperti posyandu ya atau sekretariat lainnya. Saya berpikir seperti itu. Ini harus ngebangun di tanah kalau bisa di tanah umum atau wakaf ke-RW-an. Di sini saya pernah Pak di ke-RW-an saya ini membangun posyandu di tanah pribadi. Contohlah di tanah yayasan di luar bisa di sana. Satu itu. Keduanya memang kelihatannya kurang strategis. Itu kan satu kegiatan umum seperti posyandu itu dikunjungi banyak orang, itu harus berada di tempat pinggir jalan gitu ya. Saya berpikir dari waktu itu, wah ini makam kalau memang nggak jalan, nggak jadi, kelihatannya kumuh, saya akan bangun lah. Dari situ. Dari situ saya bikin diam di pojok ujung itu, yang pertama kali di pojok ujung itu, saya di situ gali 6x8 makam itu dibongkar. Orang bertanya-tanya ini RW apa? Saya mau ngebangun posyandu di sini, saya bilang. Saya bangun posyandu di situ. Nanti itunya fotonya ada, gitu-gitu. Tapi alhamdulillah, memang pas kita gali itu makamnya udah pada ada, udah sampah di situ, sampah apa aja. Ini kan dulunya sampah gitu. Saya pindahin. Dan saya minta widi ke masyarakat bahwa makam yang saya pakai ini untuk posyandu itu makamnya mau dipindahkan. Alhamdulillah responnya baik. Iyalah daripada sekarang jadi hutan gitulah diiniin katanya di nanti. Berarti memang ini juga dulu komplek pemakaman. Makam ini Pak.
Makam pasti di hutan ini makam. Awalnya itu. Awalnya Itu ini. tahun berapa tuh, Pak? Ini 2000 lah. Tahun Tahun 2000-an. 2000. Tahun 2000-an ini adalah komplek hutan Hutan, makam. dan makam, Makam. yang mungkin Yang notabene nggak terurus. nggak terurus Nggak dan terurus. bahkan mungkin kesan horor, Bah. Nah, itu. Dengan- Makanya itu kan dulu dipagar nih. Dulu Oh, dipagar. awalnya itu. Oh. Oh. Karena awalnya dipagar itu ini perumahan nggak laku-laku katanya. Karena itu Oh. makam kelihatannya. Sahabat, ini unik sekali ya. Saya baru tahu kalau komplek ini adalah komplek taman, ya taman masyarakat. Nanti kita akan keliling bersama Pak RW. Tadi Pak RW sampaikan itu ternyata ini awalnya adalah hutan dan komplek makam. Saya baru tahu sahabat, karena tiap hari saya jalan ke sini kalau memang makam, saya takut sahabat. Apalagi udah di atas jam 12 malam seperti itu. Baik, saya review kembali, Bah. Tadi Pak RW sampaikan ada 3 catatan poin penting buat saya. Satu, tadi bikin pos keamanan. Yang kedua adalah bikin TPS. TPSS, ya. Tempat pembuangan sampah sementara. Tempat pembuangan sampah sementara. Nanti kita keliling sahabat, kita lihat program-program Pak RW yang sudah Pak RW jalankan. Kemudian yang ketiga adalah tadi mengenai posyandu. Posyandu yang memang keberadaannya wajib di lingkungan umum, bukan di tempat pribadi. Seperti itu. Betul ya, Bah? Oke, Bah, dari Abah ada tanggapan dulu. Termasuk ini apa namanya? Ini lingkungan ini, Pemindahan ini juga tamannya ada. juga seperti itu. Bah, ada tanggapan? Lanjut aja dulu. Mhm. Siapa tahu nanti ini kita nanti review di akhir aja ya. Baik. Baik sahabat, kita gali lagi. Biar Nah, aja dulu. Pak RW, yang pasti kan ini nggak mudah. Nggak semudah membalikkan telapak tangan, yang pasti ada hambatan-hambatan. Nah, menurut Pak RW itu, pengalaman Pak RW pada saat pelaksanaan itu pasti ada namanya kendala-kendala. Boleh cerita dong, apa sih kendala-kendala, kemudian kesulitan-kesulitan apa seperti itu Pak RW? Mungkin sahabat Abah Otit pengen denger nih. Dan jurus apa? Nah, jurusnya Jurus apa? untuk Trik menyelesaikan dan itu? tripnya seperti apa? Monggo, silakan. Memang sih. Nah, Kalau kendala yang namanya itu pasti banyak. Pasti ada. Rintangan dan tantangan itu pasti ada. pasti ada. Berawal kita membangun posyandu itu di sana memang saya kalau ada niat baik itu jalannya suka mulus juga. Betul. Kita kembali lagi ke pembangunan posyandu. Iya. Waktu saya berpikir ini Iya. pembangunan harus terwujud Iya. karena yang di sana itu yang anggaran dari PNPM itu saya rasa ini udah nggak matching dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Jadi berawal di ujung ke RW-an itu. Keduanya ada di tengah sawah. Jadi perjalanan menuju ke sana pun agak rawan kayak nama dengan perjalanan. Oh, jadi sebelumnya kantor RW itu di yang Ulul Albab itu? Bukan, itu posyandu. Oh, itu posyandu sebelumnya. Nah, sekarang kalau kantor KRW itu di mana? Di situ. Sekretariatnya itu. Oh, pas tadi itu pas tanyakan itu. Oh, belum ada Sebelumnya. Kita ke posyandu dulu aja waktu itu. Saya ngobrol dengan Pak Lurah, terus terang aja, Pak Lurah, saya mau bikin posyandu nih, yang strategis saya bilang. Mudah-mudahan ini jadi contoh sekelurahan saya bilang. Karena satu kondisi tempatnya bagus, keduanya aksesnya juga bagus, bisa masyarakat lebih enak masuk ke sini. Kata Pak Lurah, hubungi aja cina si bapak ini dari Daluk. Waktu itu terus terang aja. Pas saya menghubungi ke kantor dinas ke sana, ke Daluk itu, alhamdulillah di sana ada program revitalisasi posyandu dari gubernur. Revitalisasi posyandu. Nilainya kalau nggak salah 17.500.000. Satu RW. Bukan satu kegiatan Oh, satu posyandu. kegiatan posyandu. Itu dananya dari desa. Provinsi, dari provinsi langsung. provinsi. Oke sahabat, ini ada revitalisasi posyandu. Dananya dari 17 juta ya. 500. 17.500.000. Tapi itu dananya dari provinsi. Dari provinsi. Baik, nanti kita Kalau nggak gali salah lagi. tuh ya, kalau nggak salah 17.500. Tapi dulu itu ya. Coba nanti kita gali lagi program-program Pak RW yang sudah Pak RW jalanin. Nah, itu kan bersinergi ya. Artinya Pak RW di bawah ada berapa RT? 6. Ada 6 RT 6 dengan total jumlah keluarga Keluarga sekarang nih ya Ya, per hari ini. 462 kakak. Kepala keluarga ya. Keluarga. Jadi ada 6 RT di bawah 6 Pak RW ya dengan 62 kakak. 462 kakak. Wow, cukup ya. Itu gimana tuh cara ngaturnya tuh seperti itu, karena kita tahu ya Pak RW bahwa banyak sekali bersinggungan, baik sesama RT ataupun ada sesama RW, bahkan sampai dengan saling
apa namanya memperebutkan gitu ya bantuan atau apapun itu, Pak. Nanti kita gali lagi ya, Pak. Coba kita minta lagi gali lagi nih trik dan triknya. Nah, hubungan itu baik sesama RT tadi, bahkan mungkin ke lingkungan ya. Mungkin ada juga kan ada beberapa warga yang tidak apa namanya tidak peduli sama atau banyak. mungkin kontra. Nah, itu triknya gimana tuh Pak RW? Berselang dari beberapa kegiatan di sana di KRW-an, alhamdulillah ya posyandu terwujud. TPSS yang saya bilang ini harus memang di masyarakat itu harus ada perwujudannya. Keduanya pos kawanan sudah terwujud. Dari situlah saya melangkah menyusun program apa yang kita ke depan yang akan kita laksanakan. Di situ saya mendesain membangun tatanan yang itu memang saya gambarkan harus bagaimana ke depan. Dan saya ngobrol dengan Pak Camat waktu itu, terus terang aja dengan Pak Camat Pajar waktu itu. Saya ngobrol dengan beliau, Pak Camat, saya ini punya konsep ke-RW-an, saya bilang yang harus kita bangun semacam ini gitu. Kalau nggak salah secara tertulis waktu itu saya menggambarkan ke Pak Camat. Kata Pak Camat ini bagus ini katanya, sudah dikembangkan waktu itu memang dengan Pak Camat itu. Setelah berselang beberapa hari dari situ Pak Camat merespon sekali, bagus ini. Nanti kalau ada anggaran itu dan lama, saya akan arahkan ke sini. Kita berselang dulu ke ini, ke bagaimana dengan apa kerukunan masyarakat bisa mengikuti dengan. Itu betul. Memang saya dalam konsep ini setiap pengajian saya itu masuk di tiap jadi selama di tiap pengajian ada masjid di RW selalu ikut masuk. Jadi program konsep dan saya itu disampaikan di sana. Semua program itu disampaikan. Jadi nggak ada saya mau begini disampaikan di situ. Ini pemimpin. Jurusnya itu. Ini namanya pemimpin hebat nih, ya kan? Kalau seperti di RT 102 itu ada pengajian di malam Selasa. Tiap malam Selasa. Saya masuk di situ. Saya gambarkan, saya punya konsep seperti ini. Nanti akan membangun ke depan itu akan seperti ini. Saya bilang ini membangun kita harus konsepnya itu saya sampaikan ke Pak. Kedua di malam Rebo waktu itu ada di Yayasan Wabab itu ada pengajian saya sampaikan di sana. Terus malam Jumat di Masjid Gede Al Mujahidin itu yang besar itu malam Jumat saya sampaikan. Dan terakhir di malam Minggu di sana di bawah Abu Takin itu yang di RT 6 siaga seperti itu. Jadi masyarakat itu mengetahui kinerja saya itu dari situ. Jadi kita nggak mungkin rapat, wah udah enggak lah, kita pengajian dari situ dibawakan melalui speaker ini konser seperti itu. Oke, sahabat. Ya, silakan tanggapan Pak. Jurus itu bukan jurus akhir itu yang tadi Pak RW sampaikan, itu jurus pertama. Artinya menyampaikan dulu sampai ke masyarakat dulu gitu kan ya, sampai memahami dulu lewat tadi pengajian tadi kan begitu ya Pak. Nyampe dulu bagaimana masyarakat tahu kalau nggak kita menyampaikan itu jurus pertama barangkali atau mungkin ada jurus-jurus lain, silakanlah Pak itu. Baik sahabat, ini perlu dicontoh ya. Saya baru tahu juga ternyata beliau ini sosok yang sering belusukan. Karena memang banyak sekali pengajian-pengajian yang memang di dalamnya ke RT maupun ke RW tidak ikut hadir. Ini bukannya kritik ya buat RT atau RW yang ada di sana ya, di sana nggak berantah. Tapi nggak apa-apa, ini kita saling mengingatkan ya, karena memang tadi yang Abah sampaikan betul bahwa pada saat RT atau RW punya program itu lebih baik disampaikan dengan baik, terutama pada saat ada pertemuan. Nah, salah satu adalah pengajian rutin tiap minggu seperti itu ya, Pak. Itu sangat baik sekali. Jadi kalau kita mau masuk datang ke setiap warga mungkin butuh waktu lama, ya kan? Tapi kalau memang ada satu buah pertemuan atau pengajian di hari-hari tertentu, itu akan lebih efektif. Artinya tanpa harus kita menginformasikan, itu dengan sendirinya warga sudah berkumpul di sana. Atau mungkin setiap hari Jumat ya, Pak ya? Setiap hari Jumat kan orang sudah pasti akan berkumpul di salah satu masjid seperti itu. Baik sahabat, kita gali lagi, Bah, potensi-potensi apa, dan ini akan jadi sumber inspirasi untuk para RT maupun para RW dimanapun Anda berada. Baik, Pak, saya sekarang mau masuk ke program ke depan nanti nih. Program ke depan untuk RW 9, kira-kira apa planning Bapak, rencana Bapak yang mungkin sampai sekarang belum terrealisasi.
mungkin apa kegiatan ke depan seperti itu? Kalau kita gali dulu mungkin perjalanan saya dulu mungkin ya. Baik. Kita yang sebelum masih panjang. Masih panjang nih perjalanan. Pak RW ingin menyampaikan dulu perjalanan panjang. Kalau perjalanan, jadi kembali kita ke konsep, memang waktu itu setelah saya ngobrol dengan Pak Camat, tidak selang beberapa lama itu Pak Camat datang. Ini Pak RW katanya ada tamu dari DLH. Dia mau membangun TPST 3R di sana. 3R. Dia menawarkan, ini anggarannya ada dari provinsi, kayaknya siap enggak? Gitu. Memang selang dengan konsep itu, mau tidak mau saya harus terima. Tapi saya berpikir Pak Camat, saya tidak punya lahan gede. Berpikir Pak Camat, ini kalau nggak mau akan dialihkan ke orang lain, katanya seperti itu. Tapi saya berpikir gebuk dengan teman-teman Satgas waktu itu, memang ngobrol, udah cina makam atau orang pindahkan. Gitu. Ini horor sahabat. Ini pasti ada cerita horor di balik itu. Cerita silakan. Maka mana cina cek Pak Camat waktu memang dikontrol lah sama DLH sama Pak Camat. Wah ini benar strategis nih. Memang tapi ini di bawahnya makam. Makam yang mana yang ini? Ini horor sahabat. Oke. Ini cerita awal pemindahan makam. Relokasi makam. Kurang lebih di sini ada berapa makam awalnya? Sebenarnya itu kita sosialisasi dulu. Ya dari pengajian itu ya, dari pengajian ke pengajian, dari pengajian ke pengajian. Saya dengan bahwa kampung ini harus maju, saya bilang ini harus maju. Salah satunya memang kita harus punya sarana dan prasarana. Apa sih di KRW-an yang harus memenuhi syarat ada sarana prasarana yang memadai, saya bilang begitu. Salah satunya TPS 3R lah, sampah. Jadi menangani sampah Pak RW itu ya. Jadi merelokasi makam merelokasi makam itu nggak mudah kan? Nggak mudah. Saya sosialisasi ke masyarakat bahwa ini mau dipindahin, gitu. Ya mau tidak mau banyaklah masyarakat yang berpikir semacam ini, semacam ini. Tapi saya gambarkan pemindahan makam ini memang yang utama itu adalah kaifiatnya. Kaifiatnya, aturannya. Jadi kalau kita memindahkan itu, ya sesuai dengan Muslim lagi lah. Kita bagaimana pertama kali menguburkan, di sana dipindahkan, sesuai gitu lagi saya bilang. Itu ada berapa makam tadi Pak? Kalau nggak salah di sini yang dipindah itu ada 1.200 lebih. Coba gimana tuh? 1.200. Yang ada 1.200 lebih. Tapi waktu itu memang saya ngobrol, saya undang nih. Waktu undang yang punya pemakaman di sini. Memang itu warga saya undang di sini, bahwa saya minta ridhonya ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, bahwa makam yang ibu-ibu, yang bapak-bapak ada di sini, saya itu mau direlokasi, mau dipindahkan. Salah satunya begini gambarannya. Ini kalau tidak dipindahkan, kelihatannya ini kampung kita akan jadi kumuh. Terkesan horor. Keduanya, saya harus mengeluarkan anggaran tiap 3 bulan sekali, harus ngebabat atau ngoret lahan ini. Karena kalau nggak dibabat ngoret, wah jadi hutan, saya bilang gitu. Salah satu anggarannya dari mana, saya bilang digituin. Pancing menang pancing, merenya muncul dari satu toko, dari toko, udah setujui aja katanya program PRW. Kalau memang itu baik gitulah, saya bilang. Saya jamin tidak akan ada apa-apa kalau memang niatnya kita baik dan dengan kaifiat yang kita atur pindahkannya sesuai dengan aturan agama. Alhamdulillah itu nggak pernah pas mimpi-mimpi ada. Ini horor sahabat. 1.000 makam. 1.000 makam dipindahkan itu saya kebayang seperti apa itu. Nah itu tadi dipindahinnya ke daerah? Ke sana. Saya kan di sana punya TPU yang di belakang Asabik. Oh di belakang. Iya ada kolam saya di situ pindahkan ke sana, direlokasi semuanya. Alhamdulillah masyarakat menerima dari pas dibongkar, wah benar alhamdulillah di situ. Dan dikucurkanlah dana dari DLH itu, dikontrol baru ini. Waktu itu memang dikerjakan sama
pihak pemborong ini pekerjaan ini udahlah dari situ. Dan itu semua budgetnya dari Dari dinas, provinsi, dari dinas DLH, kabupaten, DLH Konservasi. lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Mereka Dinas. mendukung ya. Untuk program penanganan sampah tadi. Penanganan Penanganan sampah sampah. itu. Terus nanti yang relokasi makam itu tidak ada dana yang harus Tidak ada dikeluarkan. dari situ. Nah, itu yang beratnya. Satgas yang tadi lah bekerja bakti selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Nih sahabat, saya perlu sampaikan ucapan terima kasih nih dengan bapak-bapak Satgas di KRW-an 09, Mbak. Ini luar biasa, kalau 10-20 mungkin wajar. Ini 1000 makam, sahabat. Ini saya nggak bisa bayangin seperti apa bentuknya ya, seperti itu. Tapi ini luar biasa, ini yang saya tarik kesimpulan bahwa ini beliau sosok pemimpin yang luar biasa, visioner, dan memang beliau mengeksekusi setiap program-program yang sudah beliau tentukan seperti itu, sahabat. Bah, ada tanggapan, Bah? Tanggapannya yang titiknya adalah tadi ya. Bagaimana tadi satu titik kan beliau ini mau menangani persampahan tadi ya. Di satu titik mau memindahkan tadi makam tadi kan gitu ya. Nah ini kan yang titik krusialnya mengkomunikasikan, meyakinkan masyarakat ya. Karena pro kontra pasti terjadi saat itu kan ya, Pak RW ya. Itu sampai bisa bisa berjalan seperti yang saat ini sudah bertahun-tahun ini kan gitu kan. Artinya mengkomunikasikan supaya terjadi keputusan bisa dipindahkan itu nggak mudah menurut. Nggak mudah. Ini yang saya mungkin juga nggak bisa. Iya. Tadi saya dengan logika saya, Pak. Artinya beliau sudah mendobrak itu. Beliau out of the box, keluar dari box yang orang mungkin bilang ini nggak mungkin. Tapi sesosok beliau ini, si Bapak RW 09, luar biasa, sahabat. Dia keluar dari zona yang nyaman mungkin bagi orang, atau keluar out of the box. Ini pemikiran buat saya luar biasa, Pak. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Saya tambahin lagi. Nah, ya, gimana, Pak? Abah tambahin gitu. Gimana, Pak? Ini barangkali ini salah satu titik ini ya untuk sosok beliau ini gitu kan. Ini adalah suatu trik, terobosan yang ini justru saya berharap sih beliau ini tidak hanya menangani hanya setingkat RW kalau bisa mah gitu kan. Kecil lah. Tadi ya. keberanian ya, visionernya gitu kan. Untuk beliau bisa melangkah tadi soal memindahkan memindahkan makam saja, makam itu bukan hal yang mudah. Ya. Nah artinya ini adalah suatu suatu talenta lah bahasanya ya atau kemampuan gitu. Ya, skill ini beliau. bisa ditingkatkan untuk level yang lebih tinggi lagi sebenarnya. Amin, mudah-mudahan beliau sampai di tingkat kelurahan atau mungkin di publik yang lebih luas lagi. Apa berharap kalau Abah berharap begitu nih? Kayak cocok jadi wali kota di sahabat. Kita gali lagi sahabat yang gua saya yakin masyarakat itu bisa menerima nih beliau ini. Iya, amin, mudah-mudahan. Baik, tadi kita simak ya paparan Pak RW mengenai makam ya. Nanti kita keliling-keliling sahabat, yaitu hasil eksekusi dari Pak RW yang selama ini program-program yang sudah dijalankan. Kemudian saya mau ada petik satu lagi, impact daripada program yang sudah dijalankan, terutama dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Oke, Pak, gimana, Pak? Kita mau keliling dulu, Pak. Boleh. Kita keliling dulu. Atau gini, gimana Pak RW, ada yang disampaikan? Boleh. Langsung cerita di lapangan saja. Di lapangan saja deh. Sahabat, kita keliling ya. Ini taman yang tadi dibilang horor sebagai tempat makam, kita lihat, kita keliling dan ada beberapa warga juga yang sedang ikut bermain. Kita tanya salah satu warga, apa indikasi dan impact buat mereka. Si Bapak itu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Tadi sudah panjang lebar bersama Pak RW. Kita keliling sekarang program-program yang sudah dijalankan sama Pak RW. Dan kebetulan di sini ada Satgas yang tadi kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kang siapa, Kang? Pak Deden. Dengan Pak Deden. Nanti kita tanya-tanya juga Pak Deden apakah juga ikut memindahkan makam. Oke, Keman. Kita jalan-jalan dulu. Yuk, Pak RW. Aduh, ini luasnya berapa luas 1.200. Ini 1.200. Ini dari ujung sini berarti sampai ujung sana ya. Oke, ini sahabat luar biasa sekali. Di sini ada taman-taman. Kemudian ini ada juga ada tempat mainan, permainan anak. Ini ada permainan anak, ada ayun-ayunan, kemudian ada perosotan dan ini saya melihat di sini ada anak-anak lagi apa nih? Kita tanya yuk. Keman, Bah. Ayo, sahabat. Assalamualaikum, Kang. Ya. Sehat? Ini lagi ngapain nih di sini? Biasa main bawa anak. Lagi main ya bawa anak. Gimana? Sering ke sini?
Sering. Sering ya? Oh, itu biasanya ke sini berapa lama? Atau berapa hari sekali? Atau tiap hari? Atau seperti apa? Misalkan saya libur Sabtu Minggu. Sabtu Minggu libur bawa anak. Sabtu di sini main gitu kan. Ya alhamdulillah lah adanya taman di sini bisa membuat masyarakat senang juga kan, dimana anak-anak bisa bermain di sini. Ya halaman begitu sangat nyaman juga sih gitu kan. Alhamdulillah sangat nyaman sekali ya di sini ya. Oh, jadi sahabat, ini perlu saya sampaikan, memang di sini tadi dengan Pak siapa Pak? Ridwan. Pak Ridwan sampaikan beliau mungkin beberapa hari atau setiap saat juga ke sini jalan-jalan sama keluarga. Dan ini mengakibatkan apa? Ada namanya indeks kebahagiaan. Betul ya Pak RW ya? Mungkin boleh cerita indeks kebahagiaan di wilayah RW 9 ini seperti apa Pak? Salah satunya menikmati taman ini. Taman ini ya, artinya ini sangat berguna juga ya. Ini ada sangat apa namanya masyarakat juga ikut senang ya dengan adanya taman ini seperti itu ya Pak. Tanya aja langsung ke gimana bahagia nih Pak Ridwan? Ya alhamdulillah sih. Senang juga senang ya. Juga. Senangnya mah kalau senangnya mah ya anak-anak juga sih. Anak-anak juga. Pasti anak senang, nyaman ya. Pasti orang tuanya pun nyaman juga Pak. Gitu. Jadi artinya indeks kebahagiaan RW 9 ini sangat tinggi Pak. Seperti itu, dan karena saya melihat begini Pak RW, di Bandung itu banyak sekali taman-taman yang itu sengaja Pak Ridwan Kamil bangun. Nah, salah satu tujuan utama adalah meningkatkan indeks kebahagiaan. Seperti itu, Bah. Seperti itu. Baik, Kang Ridwan, terima kasih. Sama-sama, Pak. Silakan. Ayo, Pak RW, kita jalan-jalan lagi. Oke, sahabat, saya sama Pak RW ini lagi keliling. Saya mau ada satu tempat, saya mau kasih tahu bahwa Pak RW tadi di program yang kedua, yaitu TPS 3R. TPS 3R ya. Nanti kita akan lihat sahabat TPS 3R itu seperti apa, kemudian ada impact ekonomi nggak ke masyarakat seperti itu? Ada Pak? Ada ya, baik. Ini TPS 3R ini luasnya berapa luas nih Pak RW? Itu 10 kali 15 gedungnya. 10 kali 15 ya? 10 kali 15. Ini sekretariat KRW-nya. Oh ini sekretariat. Sahabat kita lihat dulu sekretariat KRW-nya, ini kantor Pak RW. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada namanya KSM Bersih Mandiri, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Pak RW boleh dijelaskan? Di sini ada 5 program dari KRW-an. Salah satu tadi ya TPS 3R, kemudian 3R, ada bank sampah, kemudian Taniko Organik yang di belakang itu yang dikelola sama KWT, KWT Kampung Hijau, dan biogas yang di sana, Biometagreen. Seperti itu. Ini luar biasa sekali, sahabat. Ada 5 program yang sudah dijalankan sama Pak RW. Nanti kita lihat juga satu persatu, kita bedah seperti apa bentuknya. Yuk kita lihat dulu tempat TPS 3R ini. Seperti ini nih sahabat. Ini jaringan ini aja. Oke, ini jadwalnya nih. Jadwal pengolahan sampah ya. Oke, ini sahabat, ini adalah jadwal pengangkutan sampah. Jadi di sini ada 4 ini ya. Sekarang tinggal 2 ini dengan ini. Oh jadi ini kan udah punya. Perum Gading Regensi dia punya sendiri ya sama Pasir Bogor. Berarti KRW 9 Karangtengah sama Perum Tanjung Sari. Boleh diceritain Pak RW ini apakah tiap hari atau memang ini ada liburnya? Ini dilaksanakan tiap hari. Cuman ada Jumat libur. Ya? Kalau di KRW tiap hari nggak ada liburnya. Kemudian untuk alat transportasi operasionalnya ada? Ada. Apa namanya Triseda itu ya? Tapi kita udah punya mobil sendiri sih, boleh pakai mobil sendiri. Oh, luar biasa sahabat, ini salah satu bentuk kepedulian Pak RW. Jadi memang mandiri ternyata. Itu program itu hasil dari pemerintah? Apa memang kita beli sendiri? Wah, luar biasa sahabat. Ini peta jaringannya? Oh, ini peta jaringannya. Sahabat boleh lihat ini peta-peta jaringan pengambilan sampah. Kalau untuk anggotanya yang narik itu berapa orang, Pak RW? Oh, petugasnya. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Itu setiap hari mereka ya? Setiap hari. Oke, kita lihat di dalam yuk, sahabat, kemana? Ibu itu adalah penerima bank sampah nih. Oh, ini penerima bank sampahnya. Boleh cerita dulu, Pak RW, kita tanya-tanya dulu, boleh nggak? Boleh. Bu, mau kemana Bu? Boleh saya tanya-tanya dulu nggak? Boleh ya? Oke sahabat, ini saya dengan Ibu siapa Bu? Mohon. Ibu Siti. Dengan Ibu Siti. Katanya Bu Siti itu adalah penerima penjualan bank sampah. Boleh Bu dipegang? Boleh cerita dulu, itu penerimaan dari masyarakat itu setiap hari? Dari TPS, Pak. Oh, dari TPS. Dari TPS. Kemudian dicatat sama Bu Siti. Enggak dibeli.
Saya Itu pembeli, langsung ya. dibeli sama ibu. Oke, Kak Bu. Haji yang ngumpulinnya, Oh, iya, ngumpulin. saya yang angkatnya kalau udah satu mobil gitu, baru diangkat sama Baru saya. diangkat sama ibu. Iya. Bu, jenis sampah apa aja yang memang diterima sama ibu dan harganya kalau bisa tahu? Plastik. Satu plastik harganya berapa, Bu? Sekarang kan lagi turun ya, plastik cuman 800 kan, ini mah cuman campur kan plastiknya, plastik ada plastik kantong kresek yang bekas itu. Kalau plastik yang bekas apa teh ikan mah kan ya, kalau ikan mah bisa lebih mahal, cuman ini mah kan campur jadi rada murah. Beda murah. Ya. Terus yang kedua, Dus ya, kardus berapa dus harganya, Bu? sekarang lagi turun, kemarin bisa mencapai 2000, sekarang cuman 1200. 1.200 itu termasuk yang kertas-kertas warna putih itu. Enggak, Beda beda lagi lagi, harganya, iya, beda lagi. beda lagi Baik. harganya. Kemudian yang ketiga apa? Botol aqua. Ya, botol aqua, botol aqua yang Harganya berapa itu, Bu? itu 3.500 saya, 3.500. ya. Kemudian besi-besi juga ada ya. Besi kadang ada kan, ini mah cuman sampah yang ada di itu ya, jadi besi mah jarang ada di sini. Yang ada, itu mah Ya. kan sampah rumah tangga. Cuman sampah rumah tangga yang di sini mah, bukan sampah yang bekas itu, jadi nggak ada, jarang gitu. Paling cuman yang kebanyakan botol aqua kayak gitu ya, botol minuman yang kayak gitu paling kebanyakan di sini. Harganya berapa itu sekilo diterimanya? 3.500. 3.500. Oh, lebih mahal kayaknya. Ya, Termasuk yang aqua gelas itu ya. beda lagi harganya. Beda lagi harganya. Iya, Wow, luar biasa sekali. beda-beda. Terus apa lagi yang diterima selain tadi plastik, Minuman. kemudian kardus, kemudian botol? Itu botol sampah minuman, sama apa yang lagi? bekas susu itu ya, kayak kertas-kertas yang Duplek ya? buku ya, namanya duplek. Itu harganya masih berapa, Bu? itu murah sekarang, cuman 500 1 kilonya. Ya, ya cuman itu makan sampah ya. Udah kan kebanyakannya sampah yang jarang-jarang laku ada di situ, jadi harganya murah gitu. Ya, Terus itu ibu tampung sendiri atau ibu langsung jual juga ke tempat lain? ditampung dulu dan dipisahin dulu, diolah lagi di saya, baru dikirimin ke penggiling. Luar biasa Pak ya. Jadi memang Itu menambah operasional ini. itu sahabat, ini perlu dicontoh ya seorang beliau Pak RW 09. Ayo, Bang. Jadi memanfaatkan yang namanya sistem ekonomi. Ya, sistem ekonomi itu adalah bagaimana caranya pemberdayaan sampah tadi bisa menghasilkan sesuatu, terutama dalam hal rupiah, seperti itu ya Pak RW ya. Baik, itu aja Bah. Pak RW ada yang disampaikan? Cukup ya. Terima kasih banyak Bu Siti. Mohon maaf mengganggu waktunya dan kalau bisa harganya dinaikkan. Kalau dari pabriknya naik, saya juga Oke. dinaikin. Jangan lupa channel Abah Otit. Ya, buka channel Abah Otit dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Itu aja sahabat. Nanti bisa lihat Pak RW di channel Abah Otit. Oke, itu aja. Terima kasih. Mari. Baik sahabat teman, kita lihat ini adalah ada petugas. TPS 3R. Kita gali lagi informasinya seperti apa, dan ini luar biasa. Saya barusan bincang-bincang dengan Ini Ibu petugas Siti. ini, petugas. Ini petugasnya ya. TPS itu. Jadi Bu Siti itu menampung semua sampah-sampah yang ada di TPS 3R seperti itu ya. Oke sahabat, saya informasikan tadi Bu Siti itu beliau paparkan ternyata beberapa jenis sampah itu harganya berbeda sahabat, dan ini akan menjadi income ya buat ke-RW-an 09. Oke, kita gali lagi di sini dengan siapa Pak? Pak Haji Ube. Pak Haji Ube sudah berapa lama tugas di sini? Udah 6 tahun. 6 tahun di sini dengan Pak Haji di sini. Ya. Oh, luar biasa. Oke, ada kesulitan-kesulitan di sini mungkin mumpung ada Pak RW di sini, ada kesulitan boleh disampaikan? Ya kalau kesulitannya cuman satu, Ah, yang masalahnya kendaraan. Kendaraan operasional. Udah 9 tahun bukan Pak? 9 tahun. 9 tahun. Oh, Kita di sini teh. kurang Kan lebih 2013 pertama kali kita. pertama Oh, kali iya, iya. memulai 2013. 9 tahun ya. Ah. Oke, sahabat 9 tahun. Kendalanya tadi satu operasional. Ya, Kemudian untuk ke petugas di lapangan apakah udah cukup? alhamdulillah. Alhamdulillah cukup ya, itu 3 orang ya Pak RW? 3 orang. 3 orang. Sahabat, 3 orang itu ternyata cukup bisa mengcover tadi dua desa ya. Dua RW. Dua RW ya. Seperti itu. Kalau kemarin sih banyak. Banyak. cuman Sekarang udah terpisah ya Udah tadi terpisah. yang hasil Gading Bogor sama Gading. Gading Iya. Regency ya, seperti Iya. itu ya. Oke, kira-kira apa lagi Pak kesan-pesannya Pak? Terus
Kalau memang kesulitan di samping kendaraan, keduanya untuk pembelian masalah solar. Oh, masalah solar untuk dia terbatas di pomnya. Di pomnya. di pomnya. Sangat terbatas. Ya lanjut. Oke, kalau masalah solar, berapa minimal pengambilan? Kalau saya ngambil misalkan contoh lah tadi ya, Dexlit itu harganya kan 15.000 harganya. Dalam kalau ngambil 100.000 berarti 7 liter kurang lebih ya. 7 liter, betul. Itu untuk 2 hari sampai 2 hari lah. Minimal 2 hari habis itu. Habis. Tapi nggak habis sama sekali. Masih bisa narik gitu. Itu 100.000. Kalau pakai biosolar 102.000 itu bisa mencapai antara 15 literan lah. 6.800 lah. Memang bagus pakai biosolar ya. Ya. Cuman yang kesulitannya udah dibilangin ke petugas pomnya bahwa ini untuk kepentingan umum, tetap nggak bisa harus ada apa namanya tuh Pertamina itu dari Pertamina. Keduanya ini kan yang lagi diusahakan masalahnya STNK-nya ini. STNK-nya karena STNK-nya mungkin keselip. Keduanya balon BPKB sih ada. Tapi tadi udah diusahain. Alhamdulillah tadi itu udah selesai, udah oke. Tadi udah diisi 25 liter. Itu cukup untuk berapa hari? 25 liter bisa mencapai 2 minggu lah. 2 minggu, alhamdulillah. 2 minggu bisa. Baik. Oke. Saya mau ke Pak RW dulu, sahabat. Pak RW, kok bisa begitu ya, ada kendala bahwa kan sebetulnya kita beli ya ke pom bensin itu. Ternyata kok malah dibatasin sama mereka. Itu kenapa, Pak? Memang kalau kita di pemilihan sampah pun sama, Pak. Kita mau ini kenapa nggak jalan seperti ini mesin ini pencacah ini mesin pencacah sampah. Karena kita beli solarnya yang susah, Pak. Solarnya susah. Saya udah berusaha, harus ada tanda tangan dari Danramil, terus dari Babinsa, saya terus mediasi ke pihak POM, tetap nggak bisa. Tetap itu dibatasi ya? Dibatasi. Oke. Sungguh-sungguh dibatasi sih, enak ini mah sama sekali nggak dikasih. Nggak dikasih sama sekali. Jadi dia kalau beli solar itu harus ada mobilnya. Oh, jadi sekarang harus jadi nggak boleh pakai kompan itu ya? Nggak boleh. Jadi harus memang ada mobilnya. Dan sekarang sih kita udah punya mobil, terbatas sebenarnya lagi. Harus berapa liter gitu. Kalau memang bisa disiasati, katakanlah misalnya nih di pom bensin yang A, kita cuma dapat jatah 10 liter. Nah, kita beli lagi di pom bensin B gitu. Sulit. Susah juga tetap ya. Oke, bahkan sahabat, kita udah ngobrol ke dinas pertanian juga seperti ini, juga ke DLH udah diomongin melalui kepala dinas, susah memang seperti itu ya. Oh, jadi memang itu adalah aturan dari Pertamina sebetulnya. Baik sahabat, kita masuk ke dalam yuk, kita gali lagi. Terima kasih Bapak atas informasinya. Oke, tadi ini berapa luasnya, Pak? Ini 10 kali 15. 10 kali 15. Itu kalau intensitas pengambilan sampah itu dari warga itu per hari itu ada berapa kintal, Pak, kira-kira? Rata-rata 800-an. 800 kilo. Itu sampahnya kan ada organik dan non organik. Organik. Nah, kalau untuk yang organik semacam ini aja. Seperti ini organik. Non organik. Ini organik. Campur semuanya. Nah, ini belum disortir. Belum dipilah. Oh, ini belum disortir. Nah, jadi kan nanti dipilah-pilih ya. Ini yang kardus, ini yang bank sampah ini. Ini bank sampah. Ini namanya bank sampah. Ini bank sampah, ini kardus-kardus, ini botol-botol ya. Botol-botol. Oke. Nah, Pak RW, saya mau tanya, kalau durasi pengambilan kemudian durasi penjualan itu berapa ininya? Ini berapa minggu sekali, Ci? Pengambilannya ibu itu sama Bu Siti tadi. Kalau bagus, pertama mobilnya jalan, lancar, terus pendapatannya juga alhamdulillah banyak, itu 1 bulan. 1 bulan pengambilan. Kalau kemarin itu sampai 2 bulan, Pak. Sampai 2 bulan pengambilan. Itu berapa banyak total? Itu tergantung masalah barangnya, Pak. Tapi terus terang dirata-ratain sama saya kalau kan 2 bulan ya, minimal 1 bulan aja ngambilnya, minimal 1,5 juta. Berarti berdasarkan uang ya, bukan tonase ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, kita keliling lagi. Barusan
Itu semacam barusan. Saya kan plastik tuh plastik yang putih. Ini tuh barusan tuh. Berapa jumlahnya ini? 253 kilo. Oh, 253 kilo. Kali 800, kemudian 200. Oke. Itu langsung disetorkan uangnya ke Pak RW. Iya. Ada administrasi sendiri ya. Baik, oke, sahabat. Terima kasih Pak atas informasinya. Kita gali lagi potensi-potensi program-program Pak RW yang sudah Pak RW jalankan. Satu tadi memindahkan makam, kedua ini adalah TPS 3R, kemudian ada biogas sebelah mana Pak RW? Sini belakang. Sebelah sini ya. Ini ada biogas. Tunggu sebentar. Ini biogas ini adalah salah satu program ke-RW-an 09 juga yang memang sudah dijalankan sama Pak RW. Kita lihat nih seperti apa dan kita akan minta penjelasan Pak RW seperti apa. Ini biogasnya memang udah rusak ini. Oke, ini biogas ini awal sumbernya dari mana Pak RW? Sama dari sini. Dari sampah. Dari sampah itu ke sini. Oh, dari sampah. Itu sampah-sampah yang tidak bisa dijual ya tadi ya Pak RW? Seperti sampah sayuran ini dimasukkan ke sini. Oh, dimasukkan ke sini. Ini dibiarkan busuk dulu atau seperti apa? Busuk nanti di sini ya. Oh, nanti busuk dan dia menimbulkan gas. Gas itu disalurkan, kemudian di sana. Dulu kan ada gasnya jadi gas. So, bukan sekarang jaringannya udah jelek, jadi nggak ada banyak kendala, jadi udah rusak gitulah. Dimanfaatkan untuk masyarakat ya seperti untuk itu. Sementara di sekitar sarung ini aja dipakai. Sementaranya, oke. Ini ada pertaniannya seperti di sini. KWT Oh, ini ada juga. Ini apa nih Pak RW? KWT. KWT itu apa Pak? Kelompok wanita tani yang tadi itu. Oh, kelompok wanita tani. Jadi nyambung dengan Pak Doli ini. Oh, di sini ternyata sahabat saya ketemu Pak Doli. Come on, sahabat, kita lihat Pak Doli di sini. Oh, ya. Ini tempat ini apa tadi? Pertanian. Pertanian ini ibu-ibu ya, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pertanian. Oke, sahabat, kita lihat ini adalah tempat ibu-ibu kelompok tani ya. Kelompok wanita tani ya. Ini di dalamnya ada jenis tanaman apa aja Pak RW? Sini Pak. Kemana sahabat, kita lihat tuh. Oke. Bawang. Ini hasilnya juga, ini bawangnya juga gede-gede nih sahabat. Kita bisa lihat nih. Seperti ini. Ini luar biasa sekali ya, ini jadi sumber penghasilan juga dan ini menjadikan salah satu sumber ekonomi. Oke, kita lihat lagi sahabat, kemana kita explore. Ini ya, ini rumah bibit. Kebetulan lagi layu nih. Ini apa namanya? Rumah bibit pekarangan pangan lestari P2L ya. Iya. Kemana sahabat, kita lihat. Ini dalamnya ada pohon-pohon ini ya, tanaman sayuran ya. Ini untuk apa namanya Pak Doli? Ini untuk apa? Oh, pembibitan. Ini tempat pembibitan. Ini saya lihat ada pohon seledri ya. Ada pohon seledri. Kemudian ini ada greenhouse ini. Ada udah belum menanam lagi nih. Belum penanaman ulang lagi ya. Termasuk sayuran-sayuran ada cabai rawit, ada terong juga ya. Seperti nanti deh kalau udah ini bisa nanti ini. kita ada ya. Sekali ya. Seperti itu. Oke Pak, saya mau tanya nih untuk income ya dari sumber tadi sampah. Ya. Itu kalau boleh tahu Pak RW sebulan bisa dapat berapa tuh Pak RW? Satu bulan itu saya harus menyiapkan dana sekitar 5.200.000. Untuk pertama untuk gaji pegawai, kedua untuk operasional. Saya dapatkan itu dari iuran warga. Oh, dari iuran warga. Kemudian dari penjualan sampah tadi. Dari penjualan bank sampah, dari situ aja. Dari situ juga dapat pendapatan. Untuk saat ini gimana? Surplus atau mungkin pas-pasan? Pas-pasan. Tapi nggak apa-apa. Kita poinnya nggak ke sana ya Pak RW ya. Poinnya adalah bagaimana kita memaksimalkan program sehingga bisa memanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat seperti kan itu. Dari pupuk yang sana diolah teh dikembangkan di sini, dipakai di sini. Jadi simbiosis ya seperti itu ya. Sangat pupuk bagus yang di sana di sini dikembangkan. Nanti ada foto-fotonya yang udah ini dah yang sudah mulai bisa jalan. digabungkan ya. Baik, sahabat, luar biasa sekali ini program Pak RW. Tadi saya lihat itu perjalanan beliau yang mendobrak sesuatu yang out of the box, kemudian disimbiosiskan
dari mulai bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat atau juga membuka peluang kerja. Tadi Satgas berapa orang Pak RW? 32. 32, kemudian pegawai TPS 3R-nya? Tiga orang. 3 orang, dan itu membuka peluang kerja ya seperti itu. Dan ini tadi saya lihat di sini ada tanaman-tanaman yang mungkin bisa ke depan lebih akan dibudidayakan lagi seperti itu ya Pak RW ya. Baik sahabat, itu aja. Pak RW ada yang mau sampaikan lagi? Sebentar belum. Sementara itu dulu. Baik, sahabat, kita gali lagi perjalanan saya dengan Pak RW. Jadi jangan kemana-mana ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum. Cepat. Ayo. Halo, sama siapa ini? Nisrin. Sama? Nisrin. Nisrin, tadi habis dari taman ya? Coba cerita dong sama sahabat gimana pesan Nisrin di sana di taman. Itu tamannya yang dibuat sama ayah loh. Itu tempatnya bagus, dan tahu nggak itu ceritanya horor ternyata. Cerita dong sama sahabat gimana? Coba. Cerita. Di taman itu tempat bermain enak. Tempat bermainnya gimana? Cerita ayo. Seru nggak? Seru. Di situ ada apa aja sih? Tempat mainan. Tempat mainnya ada apa aja? Ada ayunan, terus ada sorodotan, terus ada apa lagi? Ada apa tuh? Jungkat jungkir itu ya, ada ya. Di situ sering nggak main di situ? Sering. Setiap hari sama teman-teman main di situ. Senang ya di situ ya? Senang ya? Oke, senang. Ini siapa namanya? Yasmin. Ini kembar. Oh, ini kembar. Ternyata ini kembar. Kakaknya yang ini. Oke. Ini baru kelas 1 SD. Sekarang 1 SD. Di Kelas SD Karangtengah. Oke. Nisrin ya? Yasmin, cerita dong di taman itu enak nggak? Enak ya? Senang di situ? Oke. Coba cerita dong sama sahabat-sahabat. Coba cerita. Cerita sama sahabat. Berapa hari sekali atau tiap hari main di situ? Tiap hari main. Main apa aja di sana? Ayunan. Main ayunan. Sama siapa aja biasanya mainnya? Nisrin. Sama Nisrin berdua atau ada teman-teman yang lain? Ada. Ya? Siapa? Alula. Siapa lagi? Kalisa. Terus siapa lagi? Udah Berempat. Itu teman SD atau teman bermain aja di sini di dekat rumah? Saudara. Oh, saudara. Oke. Nah, tahu nggak itu bukan makam? Nggak takut kan? Enggak ya, tuh enggak sama. Nggak takut ya, itu malah senengnya di situ rame ya. Oke, ada yang disampaikan dulu nggak sama teman-teman? Ada teman-teman di SD atau apa? Teman-teman SD Karangtengah. Ayo, teman-teman SD di Karangtengah. Hey guys. Hai guys. Ayo ngomong. Teman-teman SD Karangtengah, jangan lupa tonton channel Abah Otit. Ayo tuh. Ayo. Ada aku di sana. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Dulu. Oke, sahabat, kita lihat ini adalah pos keamanan Balai Warga RW 09. Oh, ini tadi ya. Ini pos keamanan ya Pak RW ya. Ini luasnya berapa area Pak RW? Itu mah cuman 3x6. 3x6 ya. Ini dimanfaatkan oleh warga itu setiap hari untuk kegiatan poskamling mungkin ya. Seperti itu ya. Tapi untuk saat ini masih terpakai nggak? Udah enggak. Oh, sudah tidak terpakai. Oh, seperti itu. Karena kita udah ada kegiatan terpusat di sana. Oh, jadi ini hanya sementara waktu itu ya, sebelum ada yang sana ya. Karena ini lahannya punya orang lain. Oh, ini lahan orang lain. Kita cuman yang di atasnya aja. Yang di atas aja. Jadi waktu itu hanya sementara aja ya. Sementara aja. Oke. Baik sahabat, ini adalah pos keamanan yang tadi diceritakan sama Pak RW ya. Ya mungkin ini luasnya sekitar 6 meter ya. 6 meter. Baik, itu aja dulu sahabat, kita eksplor lagi nanti dan kita cari gali informasi-informasi dari Pak RW berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Begini pada ke masjid.
Maaf kita natap mana dulu. Itu yang naikin tabungan harian. Harian. Ada Itu petugas BMT. untuk Nanti kita cek.